Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang ada di rumah? Alhamdulillah berjumpa lagi dengan Bapak dalam mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Mudah-mudahan kalian di rumah dalam kondisi yang sehat, tetap semangat untuk belajar walaupun kondisinya masih dalam masa pandemi seperti saat ini. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kalian untuk tetap semangat dalam menuntut ilmu. Baik anak-anakku, materi pada kesempatan hari ini, insya Allah kita akan belajar terkait dengan aplikasi pengolah angka. Ya, aplikasi pengolah angka atau pemanfaatan perangkat lunak pengolah angka ini merupakan salah satu materi yang ada di mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital pada kelas 10. Apa yang harus kalian kuasai dalam materi kita pada kesempatan kali ini? Ada dua kompetensi dasar yang harus kalian miliki setelah kalian belajar materi pada kesempatan kali ini. Yang pertama dari sisi pengetahuan, kalian harus mampu menerapkan logika dan operasi perhitungan data, tentu menggunakan aplikasi pengolah angka. Terus dari sisi keterampilan, kalian dapat mengoperasikan perangkat lunak pengolah angka. Dan insya Allah perangkat lunak pengolah angka yang kita gunakan di sekolah adalah menggunakan Microsoft Excel ya. Nah, baik anak-anak, kita akan coba untuk mempraktekkan ya, mengenal lebih jauh terkait dengan aplikasi pengolah angka. Seperti apa tadi disampaikan, aplikasi pengolah angka yang akan kita gunakan adalah Microsoft Excel. Dan Bapak di sini menggunakan Microsoft Excel 2019 ya. Kita tinggal cari Microsoft Excel-nya di menu Start, kemudian kalian cari Excel ya. Atau kalau nanti icon Microsoft Excel-nya sudah ada di desktop di sini, nanti tinggal klik dua kali saja maka akan masuk ke dalam menu Microsoft Excel. Nah, ini Bapak cari dulu Microsoft Excel-nya. Kalau sudah ketemu, klik. Nah, ini kita langsung masuk ke Microsoft Excel. Secara umum, tampilan Microsoft Excel dari 2010, 2013 sampai dengan 2019 mungkin tidak terlalu jauh berbeda ya. Yang berbeda mungkin nanti kalau kalian menggunakan Microsoft Excel 2007. Nah, ini tampilan secara umum Microsoft Excel 2019 ya, yang Bapak gunakan. Seperti Bapak tadi sampaikan tadi, nggak terlalu beda dengan tampilan Microsoft Excel 2013, 2016 gitu kan ya, secara tampilannya. Nah, di sini mungkin ada beberapa menu yang kalau kalian lihat sebenarnya dari sisi tampilannya tidak terlalu jauh beda sebenarnya dari menu ini dengan Microsoft Word yang pernah kita pelajari. Cuma memang kalau Microsoft Excel ya nanti menyesuaikan dengan kebutuhan tools yang digunakan di dalam Microsoft Excel. Tapi kalau tampilannya memang kalau kita lihat tidak terlalu jauh beda. Contoh di sini ada menu Quick Access Toolbar ya. Seperti yang pernah sampaikan, ini adalah menu yang bisa kita gunakan untuk mengakses toolbar secara cepat. Nah, di sini ada menu title bar ya. Nah, judul gitu kan. Nanti book 1 ini akan berubah kalau kita sudah menyimpannya. Terus kemudian di sini ada menu home. Ya, menu home itu biasanya isinya mulai dari font, terus juga pengaturan paragraf. Di sini khusus mungkin ada pengaturan number, nanti format datanya yang kita gunakan, terus juga ada pengaturan dari stylenya, cell. Nah, ini mungkin ada karakter yang khas di dalam Microsoft aplikasi pengolah angka itu adalah adanya cell ya. Cell itu adalah pertemuan antara kolom dan baris. Sini juga ada editing ya. Hampir sama sebenarnya kalau dari sisi menunya, cuma nanti mungkin berbeda dari toolbar yang ada di dalamnya. Terus kemudian ada menu insert, seperti pada Bapak sampaikan, insert itu untuk memasukkan data atau mengubah data nanti menjadi bentuk apa di sini yang kita inginkan. Ada tabel, ada di sini kita akan membentuk grafik chart ya. Terus juga ini juga ada untuk filter dan yang lainnya.
Ada file layout sama seperti di Microsoft Word untuk mengatur tampilan dat, halaman ya, terutama ketika nanti mau kalian cetak. Di sini ada page setup, ada margin, orientation, size, ukuran kertas, juga ada print area. Nanti ada khusus ini untuk ngeprint sesuai dengan area yang kita inginkan. Ada background, ada print titles ya. Terus juga ini ada skalanya ya, untuk mengatur skala. Nanti di Microsoft Excel itu sendiri ada untuk pilihan sheet option-nya. Nah, ini ada pilihan contoh grid line-nya mau dihilangkan. Nah, ini putih nih ya. Tapi grid line-nya mau ditampilkan. Nah, apa perbedaannya sebenarnya? Perbedaannya kalau grid line-nya ditampilkan ini akan atau dicentang ini ya, maka tampilan garis-garisnya nampak. Walaupun sebenarnya kalau nanti kalian cetak atau print itu nggak ada garis ini sebenarnya ya. Uh, Jadi kalau dicetak nanti tampilannya seperti ini, putih saja gitu kan ya. Tapi dengan ditampilkan nanti akan muncul seperti ini. Terus ada formula, bisa perlu digunakan untuk fungsi ya, atau rumus-rumus yang ada di dalam Microsoft Excel. Data, misalnya nanti untuk memasukkan data ya, filter, memilah data gitu kan ya, yang kita miliki. Review, view, sama sebenarnya dengan ini nanti ada developer, ini untuk ada makro dan yang lainnya. Nah, ini ada menu help atau bantuan. Nah, ini secara umum kalau kalian simak memang nggak terlalu jauh beda sih sebenarnya ya, cuma toolbar-toolbarnya memang disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi pengolah angka. Terus kemudian di sini di bawah nih ada menu sama vertical horizontal bar. Nah, kalau ini ada horizontal, mohon maaf yang ini vertical bar, vertical scroll ya, vertical scroll bar. Kalau yang ini horizontal scroll bar. Kalau ini sama untuk zoom ya, membesarkan mengecilkan tampilan, sama kalau ini tampilan untuk di sini kalau kalian lihat page view, kalau ini page layout dan ini normal. Terus ada yang berbeda yaitu dari sisi sheet ya. Jadi kalau di Word itu halaman ya, di sini ada namanya sheet. Jadi sheet itu kita bisa tambah ya. Sheet 1, sheet 2 ya, tinggal klik saja tanda panahnya, atau juga kita bisa menggunakan klik kanan insert. Nah, oke. Dan sheet ini juga bisa kita namakan ya. Contoh sheet 1 kita namakan latihan 1. Sheet 2 kita namakan latihan 2. Terus sheet 3 kita namakan latihan 3. Yang bisa diganti tinggal di rename saja. Oke, ini ada sudah kita set. Terus juga ada sama seperti Word ya, kita juga harus memahami operasi dasar. Operasi dasar itu berarti kan membuka tadi sudah, menyimpan sama sebenarnya. Kalau menyimpan save, kita simpan di mana? Kita simpan di desktop dulu ya. Ini contoh namanya praktek MS Excel. Kalau sudah di save, ini berubah ya nama title barnya. Kalau mau keluar ya tinggal close saja ya. Terus kalau kalian mau buka lagi open ya, cari tadi di mana kita buka ya, di desktop tadi ya kalau nggak salah, desktop cari MS Excel. Nah, oke. Nah, ini tampilannya ya, operasi dasar tadi buka, tutup, simpan, keluar ya. Sama sebenarnya kalau dari sisi teknisnya seperti di Microsoft Word. Nah, nanti yang akan membedakan harus diingat, karena ini adalah aplikasi pengolah angka, berarti yang harus kalian pahami, aplikasi pengolah angka itu adalah aplikasi yang digunakan untuk mengolah angka. Spesialisasinya ya gitu kan ya. Walaupun memang ada sebenarnya data ataupun teks yang bisa kita gunakan, tetapi dari sisi spesialisasi, aplikasi pengolah angka ini kita gunakan untuk mengolah angka. Nah, nanti berbicara data yang ada di dalam aplikasi pengolah angka ada beberapa macam sebenarnya. Nah, di sini
data yang biasa digunakan ada dalam bentuk label ya. Nah ini label itu saya teks ya, terus juga titik koma gitu kan, karakter itu titik koma titik dua gitu, ada petik itu masuk dalam data label. Ada yang namanya number ya, terus ada yang namanya formula gitu kan ya, atau rumus ya. Kalau number itu angka ya, 10 sampai dengan 9. Kalau formula itu rumus ya, rumus yang biasa digunakan. Contoh rumus untuk menghitung ya. Kalau label itu saya Bapak contohkan lah, label itu A sampai dengan Z, 0 titik koma petik gitu kan ya. Ini contoh label. Kalau number berarti 0 sampai dengan 9 ya, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Formula bisa digunakan untuk rumus. Contoh ya, kita gunakan di sini rumus menjumlah yang menggunakan sum, bisa digunakan. Mana yang dijumlahkan nanti kita tinggal cari. Nah, ini contoh jenis data ya. Nah, di samping itu juga, di samping jenis data, di Microsoft Excel juga ini kita bisa format ya. Microsoft Excel itu sesuai dengan kebutuhan kita gitu kan ya. Contoh di sini Bapak ingin contohkan ke kalian di latihan 1 nih, di sheet latihan 1 yang kita sudah ubah tadi, caranya udah Bapak sampaikan tadi ya. Kita memiliki data ya. Kita buat data di sini. Daftar nilai kelas 10 OTKP. 10 OTKP SMK Ranti Mula. Nah, di sini ada nama, nomor ya, nomor dulu biasanya, nomor, nama. Terus di sini ada nilai. Nilainya apa saja? Contoh di sini ada pendidikan agama dan budi pekerti PABK, ada pendidikan kewarganegaraan PKN, terus ada matematika, terus ada bahasa Indonesia, terus ada sejarah Indonesia, terus bahasa Inggris. Oke, kita nggak semua ya, muatan nasional saja yang dimasukkan. Satu lagi lah kan ya, pelajaran kita ada SIMKOMD. Nah, kalau sudah, ini kita punya data seperti ini ya. Contoh siswanya agak banyak, 1 2 3 4 5. Ini bisa seperti ini, atau juga kalau kalian jumlahnya banyak nih, ribuan, kalian cukup saja buat sampai 2, kemudian tarik di sini nih. Ini ada tanda kotak ya. Ada kotak di sini kecil ya, misalnya. Nanti tarik, posisikan kursornya seperti ini sampai muncul tanda plus, kemudian tarik. Nah, oke. Kalau sudah, namanya siapa? Contoh Ajun Bram ya, namanya macam-macam Cahya dari Didi ya, sama satu lagi Enggar. Nah, nilainya, contoh nilainya di sini 78 78 79 85 82 84 80 ya. Nah, terus ya kita samakan saja ya semua. Atau ini kita ubah, jangan terlalu sama ya. Ini kita buat dulu datanya ya.
kemudian ini oke, ini datanya sudah kita buat ya. Nah, data ini kita akan format ya menjadi data yang lebih rapih gitu kan ya. Kalau di Word kan kalau kita mau mengetengahkan ini tinggal diketengahkan saja ya pakai ini nih alignment. Nah, kalau di sini memang karena dia membacanya ke sel, jadi mengetengahkannya itu senternya itu center cell. Makanya kalau kalian mau mengetengahkan ini harus diblok dulu sampai mana ya. Contoh ini datanya sampai I. Maka ini blok aja sampai I. Terus disatukan dulu pakai merge and center. Nah, sama juga ini diblok pakai merge and center. Terus ini gimana? Ada dua baris ya. Kalau mau kita satukan sama pakai merge and center ya. Ini juga sama, kita satukan dua baris merge and center. Nah, kalau ini kan berarti ini nilai semuanya ya. Kita blok merge and center, kemudian ini kita rapihkan supaya kelihatan semua. Nah, kalau mau kelihatan tapi barisnya tetap sama, ini juga barisnya bisa kita kolomnya mohon maaf bisa kita samakan ukurannya menggunakan kolom weight. Contoh kalian ukurannya 10. Nah, cuma masalahnya Pak ini nggak kelihatan itu kan ya, kayak bahasa Indonesia atau terlalu panjang 8 aja lah ya. Kayak bahasa Indonesia ini nggak kelihatan. Gimana supaya kelihatan atau nampak ya? Nah, supaya nampak atau kelihatan, ini bisa kita geser ke bawah. Nah, terus ini masih belum nampak, kita pakai wrap text. Nah, ya ini yang satu kita geser ya. Kalau sudah seperti ini ya tampilannya, maka ini kita bisa ketengahkan. Ini kan nggak ke tengah ya posisinya, kita ketengahkan saja. Ini tengah, kemudian ininya juga tengah. Nah, ini akan jauh lebih rapih kelihatannya ya. Kemudian kalau sudah seperti ini, seperti yang saya sampaikan, garis ini nggak akan kebaca sebenarnya ya kalau kalian di print. Lihat aja nih garisnya. Nah, ini seperti ini nanti kalau kita print. Nah, bagaimana supaya ada garisnya? Supaya ada garisnya, kalian ubah ini ya dengan bukan ubah, sebenarnya menambahkan border. Nah, ini border ya. Pilih aja yang all border. Nah, ini sudah tampil seperti ini. Kalau ini mau dirapihkan juga posisinya di tengah. Nah, ini angka ya. Kita posisinya di tengah, kita ini juga sama kalau mau di tengah ya. Ini namanya gak usah ya. Nah, ini udah seperti ini. Oh, ini salah, ini gak kepake ya, terlalu lebih. Nah, ini sudah posisi ada bordernya. Maka kalau kalian lihat nanti ya, nanti sebelum itu ini kelebihannya ada garis ya, kita pick layoutnya, ukurannya kita rapihkan dulu marginnya. Ini biasanya marginnya menggunakan inci ya. Kalau kalian ya kasih saja 0,5 ya. Oke. Nah, ini udah satu baris. Kalau sudah seperti ini, kita lihat sekarang, maka udah ada garisnya, mohon maaf. Nah, ini udah ada garisnya. Nah, bagaimana kalau kita mau istilahnya mengoperasikan ini ya? Contoh, kita mau mencari jumlah nilai, kemudian rata-rata. Nah, misalkan gitu. Nah, ini udah masuk ke dalam fungsi statistik ya. Nah, jumlah nilai dan rata-rata. Nah, untuk menghitung jumlah nilai ini ya, kalian bisa menggunakan rumus sum ya. Sum ya. Ini jenisnya datanya formula ya. Tadi di blok ini semua, mohon maaf. Nah, ini ya. Oh, ini sampai I ya. I6. Nah, ini juga. Ini sebenarnya kalau sudah satu gampang di Excel itu ya, tinggal tarik aja ke bawah. Nah,
insya Allah jumlahnya sama. Kalau rata-rata kita gunakan average. Ini rata-rata ya. Ini kita kasih baris ya, kasih baris ya, kasih garis, mohon maaf ya, kita kasih garis supaya masuk garis. Nah, kalau sudah seperti ini udah ditelan jumlah nilai rata-rata. Nah, ini menggunakan fungsi statistik. Kita juga bisa menggunakan fungsi matematik sebagai jumlah nilai ini. Itu dengan menjumlahkan ya. Menjumlahkan. Ini. Jadi kalau menggunakan fungsi matematik berarti di sini bukan menggunakan sum. Nah, ini 1 ditambah PABK tambah PKN tambah matematika, tambah bahasa Indonesia, tambah sejarah, tambah bahasa Inggris, tambah simkomdik. Nah, kalau sudah enter. Nah, sama sebenarnya hasilnya karena menggunakan sama atau cuma kalau menggunakan matematik ini panjang kan ya. Nah, kalau rata-ratanya berarti menggunakan, kalau rata itu kan jumlah seluruh dibagi jumlah data. Jumlah nilai berarti jumlah datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bagi 6. Mohon maaf, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 7 ya. Salah. 7. Nah, ini kita klik sama ke bawah. Nah, hasilnya sama sebenarnya. Nah, ini kalau Pak ini angkanya terlalu banyak. Kalau terlalu banyak ini kita bisa rapihkan di sini. Sini ada nih number, di format number ada increase, desimal ada decrease. Nah, kita blok dulu ini yang dirapihkan. Nah, ini decrease itu berarti ya di belakang komanya jadi sedikit ya. Kalau increase belakang komanya jadi banyak. Kita 2 angka di belakang koma saja. Nah, udah. Nah, ini kita tadi sudah belajar fungsi statistik dan juga fungsi matematik, merapihkan data. Mungkin kalau semuanya ini kepanjangan ya, ini waktu sudah hampir 20 menit lebih ya Bapak menjelaskan ke kalian. Ya mudah-mudahan nanti di pertemuan selanjutnya Bapak bisa tambahkan penjelasan terkait dengan aplikasi pengolah angka ini. Untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.